still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Kita semua nonton pertandingan itu. Indonesia kalahkan Korea Selatan, bantai Yaman, dan tak beri celah untuk Afghanistan. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Kenapa timnas Indonesia U17 justru makin beringas di 10 menit terakhir pertandingan? Saat lawan kehabisan tenaga, tim kita malah mencetak gol demi gol di menit 90 plus, bahkan sampai menit 90 plus 6. Ada apa sebenarnya? Bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari latihan fisik brutal ala Coach Nova Arianto. Latihan yang membentuk otot, daya tahan, dan mental baja sejak pemusatan latihan di Yogyakarta. Dan hasilnya 5 dari 7 gol Garuda Muda lahir di menit-menit akhir. Bikin lawan ambruk, bikin pelatih Korea geleng-geleng kepala, bikin Asia mulai takut dengan stamina anak-anak Indonesia. Dan dalam video ini, kita akan membongkar bagaimana Nova Arianto menyulap anak-anak muda ini jadi monster fisik. Dari larangan main sosial media sampai sistem disiplin militer di dalam camp latihan. Inilah kisah lengkap kekuatan tersembunyi timnas Indonesia U17 yang siap bikin tim manapun di Asia kesulitan. Tim ini bukan tim ajaib yang tiba-tiba bersinar. Garuda Muda U17 terbentuk lewat proses panjang. Coach Nova Arianto bukan hanya membentuk tim untuk menang, tetapi membentuk karakter disiplin dan mentalitas kompetitif di level tertinggi. Sejak ditunjuk jadi pelatih timnas U16-17 tahun lalu, Nova hanya kalah 1 kali di ajang resmi. Sisanya nyaris selalu menang dengan cara meyakinkan. Lihat saja perjalanannya. Di Piala AFF U16 2024, Garuda Muda berhasil kalahkan Singapura, Filipina, Laos, dan Vietnam dengan skor besar. Hanya kalah lawan Australia dalam laga penuh drama 8 gol. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia berhasil kalahkan Kuwait 1-0. Hajar Northern Mariana 10-0 dan tahan imbang Australia 0-0. Dan puncaknya di Piala Asia U17 2025, asuhan Coach Nova berhasil kalahkan Korea Selatan 1-0, bantai Yaman 4-1 dan bungkam Afghanistan 2-0. 3 laga, 3 kemenangan, 9 poin. Juara grup C, tiket ke Piala Dunia U17 2025 di tangan. Tapi apa rahasianya? Apa yang membuat tim ini begitu bugar, begitu kuat secara mental, dan begitu stabil sampai menit terakhir? Jawabannya ada pada metode latihan, kedisiplinan, dan visi besar Coach Nova. Ya, fakta ini nggak bisa dipungkiri. Dari total 7 gol yang dicetak timnas Indonesia U17 di fase grup, 5 diantaranya tercipta di 5 menit akhir pertandingan. Lawan Korea Selatan, gol di menit 90 plus 2. Lawan Yaman, gol di menit 87 dan 89. Dan lawan Afghanistan, gol di menit 90 plus 4 dan 90 plus 6. Sejak awal pemusatan latihan di Yogyakarta, Coach Nova sudah pasang niat. Fokus kami di Yogyakarta ini pada 10 hari pertama fokus ke peningkatan fisik dasar pemain, termasuk meningkatkan massa otot pemain. Karena kita melihat bagaimana kita berada satu grup dengan Korea, Afghanistan, dan Yaman yang saya lihat secara tim, secara main body sangat kuat, kata Coach Nova dikutip dari Bola.net. Ya, tim ini disiapkan layaknya pasukan militer. Latihan di gym, latihan fisik di lapangan, bahkan sampai teknik berlari dan recovery diatur sedemikian rupa. Para pemain pun viral di media sosial. Otot-otot mereka terlihat menonjol, badan kekar. Nova tahu, kalau mau kalahkan tim seperti Korea dan Yaman, kita harus kuat secara fisik. Dan terbukti, ketika Korea Selatan mulai menurun di menit akhir, Indonesia justru mencetak gol penentu. Ketika Afghanistan mulai habis nafas, Garuda Muda menambah 2 gol di injury time. Inilah bukti nyata bahwa fisik bukan cuma soal latihan, tapi strategi utama kemenangan timnas U17.
Kalau kita pikir kekuatan tim ini hanya soal otot, kita salah besar. Karena di balik stamina dan hasil akhir, ada satu pondasi yang membuat semua itu bekerja. Disiplin, total, tanpa kompromi. Coach Nova Arianto bukan pelatih yang membiarkan pemain nyaman di zona aman. Ia membentuk tim ini dengan prinsip yang jelas, fokus kerja keras, tahu tugas, jangan banyak gaya. Selama turnamen, pemain dilarang aktif di sosial media, bukan karena sok ketat, tapi karena Coach Nova ingin mereka benar-benar fokus. Setiap pemain harus tahu tugasnya. Dari striker sampai back, semua paham peran masing-masing di sistem permainan. Dan yang bikin banyak orang terkejut adalah, bahkan saat Indonesia sudah unggul 4-1 lawan Yaman di menit 90, Coach Nova masih keluarkan taktik board dan memberikan instruksi detail di pinggir lapangan. Lawan sudah menyerah, tapi Nova nggak mau anak-anaknya lengah. Lengah 1 detik bisa rugi segalanya. Begitu prinsip yang ia pegang. Inilah mentalitas juara yang dibangun dari bawah, bukan cuma kuat fisik, tapi kuat secara pikiran. Dan pelatih lawan pun mengakuinya. Tim manapun di Asia kini mulai waspada. Seperti pelatih Korea Selatan U17, Baek Hee-tae, bahkan mengakuinya terang-terangan. Timnas Indonesia U17 adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Mereka punya pertahanan terorganisir dan teknik individu yang sangat baik. Setelah timnya kalah 0-1 dari Indonesia, Baek menyebut salah satu pelajaran terberat adalah menembus lobok defense yang rapi dari Garuda Muda. Dan saat Korea menang besar atas Afghanistan di laga selanjutnya, Baek kembali menyinggung betapa susahnya pertandingan pertama melawan Indonesia. Bahkan saat timnya sudah main dengan formasi 4-3-3, tetap saja sulit menandingi permainan disiplin Indonesia. Bukan cuma Korea, media Thailand, Siam Sport juga ikut menyoroti sistem kerja Coach Nova. Mereka menyebut salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia U17 adalah disiplin, kerjasama taktik, dan fokus total dari dalam kamp pelatihan. Bahkan aturan pelarangan sosial media yang diterapkan Nova pun dipuji sebagai langkah cerdas menjaga konsentrasi tim. Sementara itu, AFC melalui situs resminya juga menggarisbawahi kematangan taktik dan keseimbangan permainan Indonesia, baik saat bertahan maupun menyerang. Inilah pengakuan yang jarang terjadi. Biasanya Indonesia hanya jadi underdog di turnamen Asia. Tapi kali ini, kita bukan cuma menang, kita diakui. Setelah menyapu bersih 3 kemenangan di grup C, Timnas Indonesia U17 resmi jadi juara grup dan melaju ke babak perempat final. Dalam wawancara terbaru, Coach Nova menegaskan, dengan tegas kita siap hadapi siapapun. Kami tidak pilih-pilih lawan. Ya, semua mempunyai kualitas yang baik ya untuk Korea Utara, Tajikistan, Iran, termasuk Oman yang semuanya masih punya peluang. Saya lihat siapapun lawannya pastinya mereka punya kualitas yang baik dan pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan untuk di pertandingan tadi. Di perempat final, Indonesia akan menghadapi runner-up grup D yang kemungkinan besar adalah Tajikistan atau Korea Utara, dua tim yang dikenal punya gaya bermain keras dan fisik. Tapi Nova dan pasukannya tidak gentar. Mereka tidak menunggu siapa lawan yang akan datang, mereka justru sudah bersiap untuk semuanya. Latihan tetap intens, evaluasi tetap berjalan, dan fokus tetap dijaga sampai hari pertandingan. Di tengah sorotan dunia, di balik kemenangan dan statistik yang memukau, satu hal yang paling membanggakan adalah ini. Timnas Indonesia U17 kini punya identitas. Mereka adalah simbol kedisiplinan, simbol kekuatan fisik, dan simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Dari Rizky Ridho yang hadir langsung di stadion meskipun sedang umroh, hingga CSS, Marcelino, Kevin Dix, dan para senior lainnya ikut memberikan dukungan. Kita melihat bahwa kemenangan ini bukan hanya milik Nova Arianto dan anak-anak asuhnya, tapi milik semua yang percaya bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia.
Garuda Muda sudah membuktikan bahwa mereka bukan tim instan. Mereka dibentuk dari kerja keras, bukan privilege. Dan sekarang dunia sudah tahu, Asia sudah tahu, tim manapun akan kesulitan hadapi Indonesia karena lawan yang mereka hadapi bukan hanya 11 pemain muda, tapi mimpi besar seluruh bangsa.